Indonesia minat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2042. Ketum PSSI menilai peluang itu besar bagi Indonesia. Mari kita bahas. Beberapa waktu yang lalu, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir kembali membahas peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Indonesia ternyata pernah mencoba masuk dalam persaingan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 bersama Australia. Namun usaha tersebut gagal karena FIFA akhirnya menunjuk Arab Saudi sebagai penyelenggara. Kalau melihat kondisi saat itu, memang sangat sulit bagi Indonesia dan Australia untuk mengalahkan Arab Saudi. Selain memiliki dukungan finansial yang besar, Arab Saudi juga sedang melakukan investasi besar-besaran di dunia sepak bola. Mulai dari mendatangkan para pemain bintang, mengembangkan liga domestiknya, hingga menyiapkan berbagai proyek infrastruktur. Jadi, kekalahan Indonesia dalam bidding 2034 sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Namun, yang menarik adalah pandangan Erick Thohir mengenai peluang berikutnya. Menurut analisis yang berkembang, peluang Indonesia justru bisa lebih realistis pada Piala Dunia 2042. Lalu kenapa bukan 2038? Jawabannya ada pada sistem rotasi kawasan FIFA. Setelah Piala Dunia 2034 digelar di Asia melalui Arab Saudi, sangat mungkin FIFA akan memberikan kesempatan kepada kawasan lain pada edisi berikutnya. Afrika menjadi kandidat kuat. Begitu juga Amerika Latin yang sudah lama tidak menjadi tuan rumah penuh. Karena itulah, peluang negara-negara Asia kemungkinan baru kembali terbuka beberapa tahun setelahnya. Dan salah satu target yang masuk akal adalah Piala Dunia 2042. Tapi ada faktor lain yang membuat peluang Indonesia sekarang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Faktor itu adalah perubahan format Piala Dunia. Mulai tahun 2026 ini, jumlah peserta bertambah dari 32 tim menjadi 48 tim. Sekilas ini hanya perubahan jumlah tim, tetapi dampaknya sangat besar terhadap penyelenggaraan turnamen. Semakin banyak peserta berarti semakin banyak pula stadion yang dibutuhkan, hotel, transportasi, fasilitas latihan, hingga infrastruktur pendukung juga harus bertambah. Bahkan negara sebesar Amerika Serikat saja tidak menggelar Piala Dunia sendirian. Mereka menggandeng Kanada dan Meksiko untuk menjadi tuan rumah bersama pada tahun ini. Sementara Piala Dunia 2030 juga akan melibatkan beberapa negara sekaligus. Artinya apa? Artinya era tuan rumah tunggal kemungkinan mulai berkurang. FIFA tampaknya semakin terbuka terhadap konsep penyelenggaraan bersama, dan disinilah peluang Indonesia mulai tampak terlihat. Kalau Indonesia sulit menjadi tuan rumah sendirian, bagaimana jika mengajukan diri bersama dengan negara yang lain? Pilihan pertama tentu bersama negara-negara Asia Tenggara. Bayangkan Indonesia berkolaborasi dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, atau Singapura. Kawasan ASEAN memiliki basis penggemar sepak bola yang sangat besar dan infrastruktur yang terus semakin tahun semakin berkembang. Pilihan kedua adalah menggandeng Australia dan Selandia Baru dari kawasan Oseania. Secara pengalaman dan fasilitas, kedua negara tersebut sudah terbukti mampu menggelar turnamen internasional besar. Jadi, secara teori, peluang Indonesia menjadi bagian dari tuan rumah bersama jauh lebih realistis dibandingkan menjadi penyelenggara tunggal. Namun, ada satu hal yang menurut kami jauh lebih penting daripada berbicara soal stadion atau bidding, yaitu
prestasi timnas Indonesia. Karena pada akhirnya apa gunanya menjadi tuan rumah Piala Dunia jika kualitas timnasnya belum benar-benar kompetitif. Inilah mengapa PSSI saat ini masih fokus memperbaiki ranking FIFA Indonesia. Semakin tinggi ranking FIFA, semakin besar juga keuntungan yang didapat. Mulai dari posisi yang lebih baik dalam undian kompetisi, peluang menghadapi lawan yang lebih seimbang, hingga meningkatnya citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Target menembus 100 besar FIFA menjadi langkah penting sebelum berbicara lebih jauh soal menjadi tuan rumah Piala Dunia. Karena negara yang kuat secara sepak bola tentu akan memiliki nilai tambah ketika mengajukan diri sebagai penyelenggaraan turnamen besar di dunia. Jadi kesimpulannya, peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia memang belum terjadi dalam waktu dekat. Namun peluang itu juga bukan sekedar mimpi di siang bolong. Dengan format baru yang melibatkan 48 peserta, tren tuan rumah bersama semakin umum, serta kemungkinan rotasi kawasan FIFA edisi 2042 bisa menjadi target yang paling realistis bagi Indonesia. Sekarang pertanyaannya untuk kalian. Menurut kalian Indonesia lebih cocok menjadi tuan rumah Piala Dunia bersama negara-negara ASEAN atau justru bersama Australia dan Selandia Baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga.